Terima kasih, Yosef. Suara saya bisa terdengar jelas dengan videonya? Terdengar jelas, Pak. Terima kasih. Selamat siang, menjelang sore, seluruh tim panitia dari Loyola. Terima kasih sudah mengundang saya. Demikian juga dengan tim yang mengatur secara teknis. Terima kasih. Juga seluruh student, siswa-siswi, dan juga orang tua, atau mungkin juga guru yang ada ikut berpartisipasi dalam acara Zoom session ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang ada. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh moderator, saya akan sampaikan singkat saja bahwa Canadian Education International Indonesia adalah yayasan non-profit yang ditunjuk oleh Kedutaan Kanada menjadi perwakilan negara dalam hal pendidikan. Jadi segala informasi yang berhubungan dengan pendidikan yang kami promosikan kepada para student yang ada di Indonesia. Jadi memang seringkali kami diundang menjadi narasumber di berbagai acara sekolah maupun lainnya, pameran-pameran lainnya untuk menyampaikan informasi tentang pendidikan Kanada. Nah, kebetulan hari ini saya ada informasi yang sangat penting, khususnya kalau bagi Anda-Anda yang memang secara serius berminat untuk studi ke Kanada. Nah, namun sebelumnya saya ingin sampaikan juga, ternyata saya lihat tadi ide yang bagus, ada kuis yang dibagikan oleh tim moderator, sehingga nanti akan ada hadiah yang dibagikan. Saya juga akan melakukan hal yang sama, nanti pada saat Q&A, akan ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan. Silakan nanti menggunakan password yang sama, seperti yang sudah dipakai sebelumnya, pada sesi tanya-jawab, dan siapa yang bisa menjawab terlebih dahulu, nanti juga akan mendapatkan hadiah kenang-kenangan dari kita. Nanti kita akan atur teknisnya, saya akan minta tolong dari tim saya untuk menampilkan email kita supaya pemenangnya nanti bisa menghubungi kita via email untuk memberikan detail untuk pengiriman hadiah kenang-kenangan. Oke, itu saja perkenalan dari saya. Saya akan segera memulai presentasinya karena waktu yang tersedia. Saya izin sebentar beberapa detik untuk menampilkan presentasi saya. Terima kasih. Oke, saya minta tolong tim dari moderator untuk memastikan bahwa slide saya sudah tampil dan bisa dilihat. Sudah terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Nah, ini salah satu informasi penting yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu di awal. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kami mendapat mandat dari Kedutaan Kanada untuk mempromosikan pendidikan Kanada di Indonesia. Nah, salah satu wujud mandat yang kami lakukan adalah mengadakan pameran pendidikan yang adalah pameran pendidikan dari pemerintah Kanada sendiri. Ini biasanya hanya diadakan 2 kali dalam setahun, di bulan Februari dan Oktober. Biasanya kami akan masuk ke kota-kota untuk mengadakan pameran di hotel. Biasanya kami selama ini masuknya di kota seperti Surabaya, Jakarta, dan Medan. Kebetulan kita belum pernah masuk ke Semarang sebelumnya. Nah, dengan adanya kondisi pandemi ini, untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada, maka EduCanada Fair kali ini akan diadakan secara virtual, eksklusif untuk Indonesia untuk pertama kalinya, yaitu di tanggal 10 Oktober 2020. Nah, karena ini kebetulan adalah virtual fair, berarti sangat mudah untuk bisa mengikuti dan dari mana saja di Indonesia, termasuk dari Semarang. Jadi karena itu, apabila ada para student yang hari ini mengikuti presentasi ini, kalau berminat untuk bertemu langsung dengan perwakilan-perwakilan sekolah Kanadanya, tanpa diwakili oleh pihak ketiga, maka silakan mencatat tanggalnya, tanggal yang cantik, yaitu 10 Oktober 2020. 10-10-20-20. Sangat mudah untuk diingat, acaranya adalah jam 8 sampai jam 1 pagi di hari Sabtu. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, tetapi harus mendaftar terlebih dahulu. Jadi untuk mendaftar juga bisa melalui link itu, educanadafairina.vfairs.com. Nah, saya akan meminta tim untuk bisa memasukkan link ini di chat box sehingga memudahkan para student yang ingin register untuk tinggal klik link tersebut atau bisa scan menggunakan scan QR code-nya menggunakan mobile phone. Jadi registrasi ini sangat diperlukan karena apabila tidak ada registrasi maka tidak bisa mengakses platform FAIR.
Nah, pameran kita nanti benar-benar wujudnya akan seperti virtual fair, jadi bukan dilakukan via Zoom atau Google Meet dan sebagainya, tetapi akan ada digital platform. Jadi nanti akan ada virtual lobby, ada virtual exhibit hall, ada virtual booth, ada virtual auditorium untuk mendengarkan presentasi. Jadi ini akan menjadi complete virtual experience bagi berminat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pendidikan Kanada. Oke, sekian update dari saya. Jadi saya akan sekarang mulai memasuki konten presentasi saya. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa di akhir tahun 2019 kemarin, telah tercatat ada hampir 650.000 murid internasional yang sekarang bersekolah di Kanada, dari seluruh dunia. Dan angka ini apabila dilihat dalam 10 tahun terakhir, dalam satu dekade terakhir, maka pertumbuhannya adalah hampir 200%. Ini pertumbuhan yang sangat signifikan. Kalau kita tarik hanya dari tahun sebelumnya, di tahun 2018, pertumbuhannya pun juga masih sangat tinggi, yaitu double digit growth rate sekitar 13%. Perkembangan ini telah menjadikan Kanada saat ini menjadi salah satu destinasi studi luar negeri yang paling populer. Kita tahu ada nama-nama seperti US, UK, dan Australia, maka Kanada sekarang termasuk dalam jajaran 4 negara terpopuler di dunia untuk tujuan studi ke luar negeri. Nah, namun dari semua negara-negara yang ada itu, selama tahun 2014 sampai tahun 2018, tingkat pertumbuhan yang paling tinggi adalah yang dimiliki oleh Kanada, yaitu sekitar 73%. Tingkat pertumbuhan murid internasional yang bersekolah di negaranya. Nah, sesuatu hal yang menarik di sini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa 75% dari 650.000 sekian murid itu adalah murid-murid post-secondary student. Murid-murid post-secondary student berarti adalah Anda-Anda semua yang sekarang mendengarkan presentasi ini, yaitu yang sebentar lagi atau mungkin yang akan menyelesaikan SMA dan mencari pendidikan setelah SMA. Jadi seperti sertifikat, diploma, advanced diploma, ataupun S1. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang membuat orang agak kaget. Karena mungkin ada pemikiran selama ini bahwa karena Kanada itu terkesan jauh negaranya, jadi kalau yang bersekolah di sana lebih baik yang sudah usianya lebih dewasa. Atau mungkin yang mengejar pendidikan yang lebih tinggi, seperti master atau PhD. Nah, saya justru di sini menunjukkan bahwa 3/4 dari semua murid internasional bersekolah di Kanada justru adalah anak-anak yang sebenarnya baru lulus SMA. Nah, berarti secara usia relatif muda. Namun kenapa baik anak-anaknya student sendiri maupun orang tua bisa dengan yakin dan aman percaya untuk mengirimkan atau untuk bersekolah di Kanada. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan topik webinar pada sore hari ini. Nah, namun sebelum masuk ke situ, saya juga ingin menambahkan, ini adalah beberapa lokasi di negara Kanada yang biasanya juga merupakan tempat yang populer untuk para murid international student untuk bersekolah. Ada Provinsi Ontario, yang dimana di situ ada kota terbesarnya di Kanada, yaitu Toronto. Lalu ada Provinsi British Columbia, di sini juga ada kotanya yang terkenal, namanya Vancouver, one of the best cities to live in the world. Itu termasuk kota terbesar ketiga di Kanada. Lalu ada sekitar 10% yang di Provinsi Quebec. Ini adalah provinsi yang unik, walaupun sebagian besar warga negara Kanada berbahasa Inggris, namun negara Kanada adalah negara bilingual, Inggris dan Perancis. Walaupun tidak harus bisa berbahasa Perancis kalau bersekolah di Kanada. Namun Provinsi Quebec ini termasuk provinsi yang cukup banyak warga negaranya yang berbahasa Perancis, dan ada sekitar 10% dari seluruh murid internasional student di Kanada yang bersekolah di Quebec. Salah satu kotanya yang terkenal adalah Montreal, kota terbesar kedua. Bagi yang pernah atau melihat serial televisi Just for Love yang isinya komedi itu, nah itu salah satunya selalu adalah produk dari kota Montreal. Nah, bidang-bidang studi yang juga diminati oleh murid international student di Kanada biasanya tidak jauh-jauh dari engineering, business, natural, dan social science. Namun engineering juga cukup banyak jurusannya, bisnis juga, natural science juga. Jadi nanti saya akan menyempatkan sedikit waktu dalam presentasi saya untuk mengupdate kira-kira bidang studi yang ada apa saja. Namun saya akan masuk langsung kepada topik yang menjadi webinar kita saat ini, yaitu study, work, and live in Canada. Karena 3 kata ini adalah yang merupakan daya tarik yang paling unik
dari Kanada yang membuat banyak murid internasional sekarang berminat untuk bersekolah di sana. Yang pertama adalah kualitas kehidupan kita, yang kedua adalah kualitas pendidikan kita, dan yang ketiga adalah peluang kerja yang kita tawarkan. Kualitas kehidupan, saya langsung sampaikan terlebih dahulu di awal, bahwa menurut US News Ranking per tahun 2020, negara Kanada di ranking sebagai negara peringkat pertama untuk kualitas kehidupan. Dan ini bukan saja di tahun 2020, namun dari tahun ke tahun secara konsisten, dan bukan hanya ranking ini, namun banyak global ranking yang ada, bahwa Kanada itu dikenal sebagai salah satu negara dengan kualitas kehidupan yang terbaik. Kualitas pendidikan kita adalah peringkat ketiga di seluruh dunia, termasuk yang disampaikan oleh US News Ranking di tahun yang sama. Sementara kalau peluang kerja adalah berbicara tentang kesempatan kerja yang bisa dimiliki oleh seorang student atau seorang siswa pada saat bersekolah di sana. Peluang kerja ini bisa bermacam-macam dan nanti akan saya bahas variasinya. Ada yang bisa diambil pada saat masa studi dan ada juga yang bisa diambil setelah usai studi. Jadi, tidak harus segera kembali ke negara asalnya setelah menyelesaikan studi di Kanada. Nah, kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu kualitas kehidupan. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan salah satu miskonsepsi yang dimiliki oleh awam atau oleh publik umumnya kalau pada saat mendengar Kanada adalah jauh dan dingin. Nah, jauh memang boleh dibilang cukup jauh, karena memang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20-25 jam penerbangan dari Indonesia ke Kanada. Nah, jadi secara fisik, jauh memang tidak bisa saya bikin dekat. Tapi seringkali jauh yang ada itu karena banyak orang belum mengenal terlalu dalam tentang Kanada. Jadi terkesan sangat jauh dan misterius. Nah, saya harap lewat webinar, presentasi informasi seperti ini bisa membuat kita semakin kenal dan hopefully dengan tanda kutip menjadi lebih dekat dengan Kanada. Namun soal dingin ini ada sesuatu yang bisa saya jelaskan. Karena banyak orang mengira karena lokasi negara Kanada yang dekat dengan Kutub Utara ataupun dengan Alaska di sebelah utaranya negara Amerika menjadikan Kanada seakan-akan negara Game of Thrones yang selalu dingin, winter is coming. Nah, saya ingin sampaikan di sini bahwa Kanada tetap adalah negara dengan 4 musim. Kita tetap ada musim semi, kita tetap ada musim panas, kita tetap ada musim gugur, dan memang kita ada musim dingin. Namun yang menjadi catatan penting yang ingin saya sampaikan bahwa sebagian besar populasi Kanada atau sebagian besar kota-kota besar di Kanada itu semuanya lokasinya adalah dekat dengan perbatasan selatan Kanada dengan Amerika. Jadi kalau bagi mungkin yang lebih familiar dengan kota-kota di Amerika seperti Seattle, New York, Chicago, Boston, ini semuanya hanya berjarak sekitar 1-2 jam penerbangan lewat pesawat ataupun dengan mobil dengan kota-kota besar yang ada di Kanada. Seperti Vancouver ada di sini, Toronto ada di sini, dan juga Montreal ada di sini. Semuanya sangat dekat dengan kota-kota yang saya sebutkan yang tadi berlokasi di Amerika. Karena itu secara iklimnya pun juga sangat mirip. Oke. Nah, lantas kalau bicara tentang kualitas kehidupan, tentunya banyak aspek yang bisa kita bicarakan. Namun karena waktu yang terbatas, saya hanya akan mengambil beberapa poin untuk menjadi informasi untuk kita semua. Yang pertama adalah soal keragaman. Keragaman yang di sini yang saya maksud bukan keragaman secara fisik, walaupun ini juga benar. Ini menunjukkan dengan berbagai macam kota kita yang sangat modern, seperti Vancouver, Toronto, dan sebagainya, tetapi juga pemandangan alam kita yang indah. Jadi adanya keseimbangan antara modernisasi dan juga natural. Tetapi keragaman yang ingin saya bicarakan di sini adalah lebih ke arah nature daripada Kanada sendiri yang sering dianggap sebagai salah satu negara yang teraman di dunia untuk murid Indonesia dan juga sebagai negara yang sangat welcoming, yang sangat terbuka, tolerant, dan minimum discrimination untuk orang-orang dari berbagai bangsa, negara, ras, agama, budaya, dan sebagainya. Ini disebabkan karena populasi di Kanada sekitar 20-25% adalah immigrant populations. Jadi mereka bukan lahir di Kanada, namun akhirnya karena lewat
sudah bekerja, bersekolah, dan tinggal di Kanada sekian waktu lamanya, sehingga akhirnya mereka menjadi warga negara sana. Karena itu, konsep multiculturalism di Kanada itu sangat kental dan membuat mereka sangat open dengan berbagai ragam budaya dan bangsa. Itu sebabnya Kanada adalah negara pertama di dunia yang mengadopsi multiculturalism sebagai bagian dari polis mereka. Nah, ini sangat penting karena ini menjadikan adanya payung hukum yang jelas yang melindungi hak-hak daripada orang-orang warga negara asing yang tinggal di Kanada, termasuk murid-murid internasional yang memilih untuk bersekolah di Kanada. Bagi Kanada, yang namanya emansipasi antara pria dan wanita atau kesamaan hak antara pria wanita itu juga sangat dijunjung tinggi. Itu sebabnya Kabinet Kementerian Kanada saat ini selama sudah 2 periode itu komposisi antara menteri pria dan wanitanya kurang lebih sama, 50-50, 50% to 50%. Oke, lalu kalau kita berbicara soal kualitas kehidupan juga berbicara dengan eranya entrepreneurship, yaitu kewirausahaan. Nah, khususnya hari-hari ini ada banyak sekali bidang-bidang studi ataupun program yang dimana mungkin 1 dekade kemarin masih belum eksis, tetapi hari-hari ini menjadi the importance of commerce atau e-commerce technology. Di sini ada seperti big data analytics, artificial intelligence, cybersecurity, fintech, health life science, manufacturing robotics, clean tech, gaming. Ini semua adalah bidang-bidang yang khususnya banyak diminati oleh generasi anak-anak muda sekarang. Dan mungkin ada beberapa di antara kalian yang mendengarkan presentasi ini yang juga mempunyai minat di bidang-bidang itu. Nah, Kanada termasuk salah satu negara yang punya ekosistem yang sangat kuat, khususnya di bidang entrepreneurship technology. Nah, bicara soal kualitas kehidupan juga tidak bisa lepas dari yang namanya inovasi. Inovasi kenapa mempunyai peran yang besar Kanada, yaitu jumlah penduduk Kanada itu hanya 0,5% penduduk dunia, sebagai informasi. Tetapi jumlah penduduk ini mempunyai peran sumbangsih untuk scientific discovery di seluruh dunia hampir 3%. Jadi kontribusi Kanada untuk hal inovasi, penemuan, dan sebagainya itu sangat besar. Nah, lantas kenapa saya sampaikan di sini inovasi, apa hubungannya dengan pendidikan? Karena inovasi bukan hanya meningkatkan kualitas kehidupan, tetapi yang mendorong inovasi itu sendiri, salah satunya adalah pendidikan. Nah, itu yang menjadi poin saya yang berikutnya, yaitu tentang kualitas pendidikan itu sendiri. Kenapa saya bilang bahwa pendidikan mempunyai peranan yang besar untuk mendorong inovasi di Kanada? Karena seringkali kalau orang berbicara inovasi, pasti membutuhkan investasi yang besar. Nah, investasi yang besar biasanya banyak tentunya didapatkan dari sektor swasta, karena di situ di mana uang ada, capital ada, resources ada. Dan memang tidak dipungkiri, banyak negara inovasi itu memang didorong oleh sektor swastanya. Namun sesuatu hal yang menarik yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa di Kanada ada sesuatu yang unik di mana peran akademik di inovasi itu juga sangat penting. Di mana ada lebih dari 1/3 research and development atau penelitian dan pengembangan nasional yang ada di Kanada itu didorong oleh sektor akademik. Sektor swasta tetap memegang peran paling besar, tetapi ternyata akademik pun juga mempunyai peran yang cukup besar di Kanada, yaitu lebih dari 1/3. 38%. Ini adalah angka yang sangat signifikan. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena institusi-institusi pendidikan yang ada di Kanada sebagian besar adalah public institutions, yaitu sekolah pemerintah, istilah singkatnya. Atau lebih tepatnya adalah institusi-institusi pendidikan yang menerima funding dukungan daripada pemerintah. Namun, penekanan terhadap kualitas pendidikan di Kanada bukan hanya di tingkat pendidikan tinggi saja, bahkan sudah dimulai bahkan sejak dini, di level primary dan secondary. Itu sebabnya mungkin dari kalangan akademik, atau mungkin ada beberapa siswa-siswi di sini yang paham dengan terminologi PISA. PISA ini sebenarnya adalah tes yang benchmark yang dipakai oleh banyak negara untuk mengakses kualitas para siswanya di bidang membaca, matematika, dan sains. Nah, dari tahun ke tahun secara konsisten, negara-negara di Asia itu biasanya mempunyai posisi atau ranking yang cukup tinggi di PISA. Seperti yang kita bisa lihat di sini, negara seperti China, Singapura, Macau, Hong Kong, itu selalu berada di ranking atas.
Namun ada sesuatu yang menarik, yaitu ada satu negara barat yang juga secara konsisten dari tahun ke tahun selalu mempunyai skor PISA yang sangat tinggi bersama dengan negara-negara Asia lainnya, yaitu Kanada. Dan ini bukan hanya pada tahun-tahun tertentu, tapi terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun. Itu sebabnya Kanada juga diakui sebagai negara dengan kualitas pendidikan terbaik ketiga seluruh dunia. Nah, ini adalah beberapa fakta yang ingin saya tunjukkan, yang menunjukkan mengenai kualitas pendidikan di Kanada. Peranan pemerintah pun juga tidak lepas. Itu sebabnya negara Kanada merupakan salah satu negara dengan anggaran pendidikan yang terbesar per kapita di dunia. Pertama, Kanada memang termasuk negara yang maju dan kaya, termasuk dalam G20 bersama Indonesia, bahkan termasuk dalam G7 ataupun G8. Nah, namun negara ini, seperti yang tadi saya bilang, jumlah populasinya relatif kecil, 0,5% penduduk dunia, kurang lebih sekitar 38 juta, yang kurang lebih sama dengan populasi Provinsi Jawa Timur. Kita tahu di Indonesia provinsi paling padat bukan Jawa Timur, masih ada Jawa Barat. Tetapi Kanada sebagai negara terbesar kedua di seluruh dunia untuk luas wilayah negaranya, jumlah penduduknya kurang lebih sama dengan Provinsi Jawa Timur, yang adalah provinsi dengan kepadatan penduduk terpadat kedua di Indonesia. Jadi kalian kurang lebih bisa membayangkan bahwa secara perbandingan antara yang satu negara dan yang satu provinsi. Namun investasi yang besar ini pun tentunya tidak sia-sia, karena ini menjadikan Kanada, dan banyak orang tidak tahu ini, bahwa Kanada adalah negara kedua di seluruh dunia yang di mana rasio populasi dewasanya yang memiliki ijazah di atas SMA, jadi setidaknya sertifikat, diploma, atau bachelor, persentase rasionya adalah terbesar kedua di seluruh dunia. Nomor 1, Korea. Bahkan kalau kita tarik lebih lanjut, bukan hanya post-secondary, tapi tertiary education, yaitu yang berhubungan dengan research seperti master ataupun PhD, maka Kanada masih tetap menduduki peringkat yang kedua. Nah, lalu bidang-bidang apa saja sih sebenarnya yang diminati? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada bisnis, lalu bagaimana dengan engineering, khususnya yang berhubungan dengan bidang energi, karena Kanada termasuk 5 produsen energi terbesar di dunia. Lalu information communication technology kita juga sangat strong. Lalu bidang-bidang yang berhubungan dengan new teknologi seperti nuclear, hydrogen fuel, ataupun yang sifatnya clean technology atau green energy seperti solar, biomass, wind, tidal, thermal, dan hydroelectric. Nah, saya ingin mengajak para siswa-siswi Loyola untuk membayangkan bahwa untuk bidang-bidang green energy, yang kita lihat di sini, varian energi yang ada, itu tentunya sangat mirip dengan yang dimiliki oleh Indonesia, atau yang ditawarkan di Indonesia. Jadi coba bayangkan apabila seorang student bisa belajar di Kanada, ilmu-ilmu ini, dan kembali ke Indonesia untuk menerapkannya, benar-benar akan sangat besar efek dan potensi yang bisa didapatkan. Nah, lantas untuk bidang-bidang natural science juga yang berhubungan dengan biologi sangat strong di Kanada, seperti biotechnology, biochemistry, bioinformatics, biomedical, dan bidang-bidang lainnya itu juga sangat populer di Kanada. Nah, saya akan menyampaikan sisa waktu saya sekitar 7 menit dari sekarang adalah untuk membahas poin yang terakhir. Karena hari-hari ini, poin ini merupakan salah satu yang terpenting. Banyak orang dulu merasa bahwa untuk bisa mendapatkan kerja yang bagus, maka harus belajar pendidikan setinggi-tingginya. Memang tidak salah. Tapi hari-hari ini, emphasis hanya pada pendidikan di dalam kelas, lingkup kelas atau lingkup sekolah saja itu tidak cukup. Karena yang dicari justru kadang-kadang adalah pengalaman kerja yang bersifat profesional yang berhubungan dengan bidang studi yang ada. Dan itulah yang ditawarkan oleh Kanada. Kita bukan hanya menawarkan suatu lingkungan di mana yang aman dan produktif atau kondusif untuk para siswa untuk belajar. Tetapi yang kita tawarkan juga adalah akses peluang yang seluas-luasnya untuk bisa membangun pengalaman profesional ataupun pengalaman kerja, bukan hanya menunggu sampai sesudah studi selesai, tetapi bahkan sudah dibentuk dan dibangun sejak masa sedang bersekolah. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Ada pengalaman praktikum, ada magang, dan sebagainya. Tapi ada 2 poin yang saya ingin bahas secara khusus hari ini, karena mungkin tidak terlalu familiar bagi umumnya banyak orang. Yang pertama adalah co-op.
Co-op ini adalah suatu program sekolah yang memungkinkan seorang student untuk bisa bekerja full-time. Jadi sekolahnya akan berhenti selama 1 semester, di mana dia akan bekerja di perusahaan yang sebenarnya di dunia kerja real, dan bidang pekerjaannya harus related dengan bidang studinya di sekolah. Tujuannya adalah agar supaya apa yang dipelajari di sekolah itu bisa diterapkan pada saat co-op, dan apa yang dia pelajari sebagai pengalaman profesionalnya selama di co-op bisa dia bawa kembali ke kelas pada semester berikutnya. Dan co-op bukan hanya diambil sekali selama masa studi seperti magang atau internship, tetapi co-op itu bisa diambil berulang-ulang, dimulai bahkan seawal-awalnya dari tahun yang kedua, tahun ketiga, bahkan tahun yang keempat, apabila Anda belajar S1. Nah, co-op pun juga para student akan dibayar secara kompetitif, seperti gaji profesional pada umumnya. Tetapi co-op tetaplah adalah suatu kesempatan kerja selama masa studi. Di samping ada juga bisa bekerja part-time paruh waktu di kampus maupun di luar kampus 20 jam per minggu selama masa semester sekolah, apabila pada saat liburan malah bisa bekerja full-time. Namun, ada satu yang membuat Kanada lebih ekstra spesial, yaitu adalah Post-Graduation Work Permit. Post-Graduation Work Permit adalah peluang kerja bagi student untuk bisa bekerja setelah lulus. Jadi perhatikan, setelah kalian lulus bukan berarti kalian harus segera kembali ke Indonesia, tetapi justru kalian bisa menggunakan kesempatan yang ada untuk bisa bekerja di Kanada sampai 3 tahun, tanpa harus mencari sponsor tempat pekerjaan terlebih dahulu. Nah, ini adalah beberapa benefit yang ditawarkan di Kanada. Ini adalah website yang bisa kalian catat, educanada.ca, apabila kalian ingin mendapatkan informasi lebih banyak tentang pendidikan di Kanada. Nah, saya akan tutup mengenai biaya lalu beasiswa. Ini adalah kurang lebih gambaran biaya para student yang hendak bersekolah di Kanada. Saya, daripada melihat angkanya cukup banyak, saya sampaikan secara ringkas saja. Untuk bersekolah di Kanada, tergantung apakah akan mengambil di universitas ataukah ke college, maka rentang biayanya kurang lebih adalah sekitar 15.000 sampai 30.000 Canadian dollar. $1 Kanada kurang lebih adalah 10 sampai 11.000 saat ini. Sementara cost of living di Kanada kurang lebih adalah sekitar 10 sampai 15. Berarti biaya yang diperlukan setahun, baik kuliah maupun hidup di Kanada, rentangnya adalah kurang lebih sekitar 25 sampai 45 ribu dolar Kanada, tergantung tentunya pilihan kota, institusi, dan sebagainya. Nah, saya akan tutup dengan beasiswa. Bagi para siswa SMA yang untuk mengejar beasiswa biasanya ditawarkan bukan dari pemerintah Kanada, tetapi dari sekolah yang bersangkutan. Ingat yang tadi saya sampaikan bahwa sebagian besar sekolah-sekolah di Kanada adalah public institutions yang memang sudah menerima funding dari pemerintah. Karena itu beasiswa-beasiswa yang ditawarkan pun juga biasanya dari sekolah yang didaftar. Nah, ada beberapa jenis beasiswa, tapi secara garis besar ada 3 bantuan yang keuangan yang bisa dipertimbangkan, yaitu beasiswa masuk entrance scholarship yang biasanya tidak perlu didaftar karena biasanya secara otomatis akan dipertimbangkan pada saat seorang student memasukkan aplikasi. Namun, tipe yang kedua ini, yaitu renewal scholarship atau continuing scholarship, adalah beasiswa yang bukan hanya dapat pada saat masuk, tetapi bisa di-renew dan bisa terus mendapatkan sepanjang masa studinya. Nah, ini biasanya pasti menyangkut angka yang lebih besar, karena itu lebih kompetitif dan biasanya harus mengajukan aplikasi secara terpisah. Namun, baik entrance scholarship maupun continuing scholarship biasanya adalah jenis beasiswa yang sangat, salah satu patokan utamanya adalah melihat nilai akademik. Poin yang ketiga adalah bursaries. Nah, perbedaan bursaries dengan scholarship yang lain, ini yang lebih sifatnya sesuai kebutuhan keuangan. Ada juga efek bantuan akademiknya, nilai akademiknya juga, tetapi biasanya lebih melihat ke arah kondisi keuangan daripada student ataupun keluarganya. Beasiswa yang berhubungan untuk atletik ataupun olahraga biasanya bukan suatu yang sangat populer di Kanada karena lebih banyak itu di Amerika, tetapi juga tetap tersedia dan bisa mencoba mengecek dengan institusi yang bersangkutan.
Sekian presentasi dari saya, pas 14.30. Jadi ini adalah slide terakhir yang saya akan tampilkan di sini selama berapa sekian waktu, sehingga kalian bisa screenshot terlebih dahulu supaya bisa meng-email saya ataupun salah satu anggota tim saya apabila pertanyaan yang mungkin ada hari ini yang mungkin tidak bisa kita cover secara detail atau mungkin pertanyaannya sangat spesifik dan membutuhkan konsultasi, maka bisa menghubungi kita di email-email yang ada ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas pemaparannya yang begitu luar biasa. Sungguh sangat membuka wawasan kita tentunya mengenai pendidikan di Kanada. Terima kasih. Teman-teman, setelah ini akan dibuka sesi tanya jawab. Silahkan selama 1 menit ke depan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di meeting chat untuk nanti saya tanyakan pada narasumber dan langsung dijawab. Terima kasih. Oke, kalau ada pertanyaan saya akan jawab dulu, atau kalau semua masih belum ada, mungkin saya bisa mulai dengan kuis saya dulu. Oh, tapi kelihatannya sudah ada pertanyaan. Silakan moderator dibantu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, Pak, apakah beasiswa yang mencakup tuition fee atau living cost juga? Nah, biasanya umumnya kalau untuk beasiswa yang diberikan oleh pihak sekolah, biasanya hanya mengcover biaya akademik. Jadi bukan biaya hidup. Jadi biaya hidup masih ada portion yang memang harus dipersiapkan dari rumah oleh orang tua. Tetapi saya ingin memberikan gambaran tambahan yang tadi tidak bisa saya bahas terlalu detail saat presentasi, yaitu mengenai alternatif-alternatif pembiayaan yang bisa oleh student pertimbangkan. Contohnya, tadi saya sudah membahas mengenai beasiswa dan juga bursaries. Tetapi bagaimana dengan peluang kerja paruh waktu yang tadi saya bilang? Contohnya, seorang student yang bisa bekerja 20 jam per minggu sebagai seorang student, maka dia bisa bekerja sekitar 1 jam itu minimum gaji di sana itu $10 ke atas. Anggap untuk perhitungan kita dengan mudah kita hitung $10 per jam. Berarti seminggu seorang student bisa menghasilkan $200 Kanada. Apabila dikalikan 4-5 minggu dalam sebulan, berarti seorang student bisa menghasilkan $800 sampai $1.000 Kanada. Kalau tadi yang masih ingat presentasi saya ada bilang bahwa biaya hidup di Kanada selama setahun itu adalah 10 sampai 15.000. Berarti dengan kata lain, walaupun beasiswa mungkin tidak mengcover biaya hidup, hanya dengan part-time saja itu sebenarnya bisa mengcover hampir semuanya daripada biaya hidup. Nah, tentunya kalau kita berbicara biaya hidup itu juga berbeda-beda tergantung gaya hidup siswa. Contohnya, apakah pagi-pagi kalau kalian suka minum kopi, kalian minumnya kapal api atau kalian pesen tol atau venti di Starbucks. Nah, tentu itu sudah membedakan biaya hidup. Ini kesannya seperti joke, tapi realitinya memang bagaimana kita lead our life, apakah kita tinggalnya di asrama, atau kita tinggal di apartemen, atau kita tinggalnya di rumah, atau kita tinggal di homestay, itu semuanya akan membedakan biaya hidup. Apakah kita memilih tinggal di kota besar atau kota pelajar yang relatif lebih kecil, itu juga akan membedakan biaya hidup. Jadi rentangnya masih cukup banyak. Oke, semoga membantu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, kira-kira di Kanada kuliah offline bisa dimulai kapan ya, Pak? Pertanyaan yang bagus sekali karena memang saat ini Kanada secara border memang masih ditutup karena kita hanya mengizinkan para student yang sudah punya studi permit per bulan Maret 18 yang bisa kembali ke Kanada untuk melanjutkan sekolah. Tetapi kenyataannya even di Kanada saat ini sekolah-sekolah Kanada memang masih belum dibuka. Kalaupun yang dibuka masih sifatnya memberlakukan hybrid learning. Jadi yang online tetap online, tetapi kalau ada komponen lab dan sebagainya yang mengharuskan mereka secara fisik ada di kampus, maka mereka bisa datang. Jadi lantas kalau ditanya online learning mulai kapan? Kita sudah mulai sejak bulan April kemarin, sejak pandemi diumumkan di awal. Itu dalam waktu hitungan 2 minggu sampai sebulan, hampir semua institusi di Kanada sudah berbenah diri dan mereka sudah melakukan online learning. Sistem semester belajar kita adalah 4 bulan per semester. Jadi pada waktu itu semester pertama adalah biasanya di bulan
September, tahun kemarin, September sampai Desember. Lalu semester kedua adalah yang di awal tahun ini, Januari sampai April. Nah, itu pada saat itulah mulai terimbas oleh COVID. Tetapi semester ketiga di bulan Mei sampai bulan Agustus, itu sudah 100% online. Bahkan di bulan September ini, banyak anak-anak Indonesia yang sebenarnya berencana berangkat ke Kanada untuk pertama kalinya di bulan September, tapi karena kondisi border belum dibuka, maka mereka saat ini pun sudah mulai belajar. Tapi belajarnya di Indonesia dan mengambil full online. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya Pak, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang tidak disampaikan selanjutnya. Ini ada yang bertanya, ada seorang siswa yang sedang mengurus student visa dan juga sudah tes kesehatan menunggu biometrik di kedutaan. Nah, berarti bisa masuk Kanada setelah border dibuka, apa bagaimana? Ya, betul sekali. Kalau ini pertanyaannya sangat spesifik, tapi ini saya senang berarti ada siswa di Semarang yang sudah mendaftar dan akan berangkat ke Kanada dalam waktu dekat ini. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Jadi kondisinya saya asumsikan adalah sudah mengajukan study permit. Nah, namun mungkin belum bisa medical check up atau belum bisa biometrics karena PSBB. Tapi let's say kalau memang sudah biometrics ataupun sudah medical check up juga, berarti kondisinya sekarang cuma tinggal satu, yaitu border dibuka. Karena study permit itu secara fisik kertasnya itu baru diterima pada saat student sudah sampai di Kanada. Memang diajukannya di Indonesia, mendapatkan persetujuannya dari kedutaan Kanada di Indonesia, tetapi itu wujudnya cuma secari kertas. Nah, kertas itu biasanya secara fisik akan dibawa ke Kanada. Pada saat tiba di Kanada, melewati border imigrasi, akan ditukar dengan yang namanya study permit. Nah, karena border belum dibuka, berarti studentnya tidak bisa masuk ke Kanada dan mendapatkan study permit. Tetapi sekolahnya sudah bisa dimulai. Jadi kemungkinan nih, sekarang sedang online learning, nggak apa-apa. Kalau border nanti sudah dibuka, maka dia tinggal berangkat saja dan masuk ke Kanada untuk mendapatkan study permit dan melanjutkan studinya. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah untuk sekolah kedokteran setelah lulus jika ingin bekerja di Indonesia harus sertifikasi ulang? Ini ceritanya ke sekolah kedokterannya mau di Kanada atau di Indonesia? Di Kanada Pak. Di Kanada lalu pulang ke Indonesia. Seperti itu. Permisi, Hai. Pak. Halo, sorry, ada gangguan koneksi sedikit. Saya tadi tanya, apakah ini sekolah kedokterannya di Indonesia atau di Kanada? Di Kanada, Pak. Jadi hendak pulang ke Indonesia untuk menjadi dokter, seperti itu kurang lebih. Oke. Jawabannya adalah pasti harus sertifikasi ulang. Karena setiap orang yang mengambil pendidikan kedokteran di negara manapun, pada saat dia kembali ke negara asal manapun juga, maka dia harus mengikuti persamaan di negaranya masing-masing untuk bisa mendapatkan sertifikasi yang mengizinkan dia untuk mengajukan praktek. Tapi saya akan antisipasi pertanyaannya terlebih dahulu. Karena kalau tertarik dengan sekolah kedokteran, sebaiknya saya sampaikan ada satu hal yang perlu dipahami, bahwa sekolah kedokteran di Kanada tidak bisa diambil di level S1. Jadi tidak bisa lulus dari Loyola terus langsung ambil kedokteran. Berarti harus ambil dulu S1 biasanya di bidang biologi. Nah, tadi saya sempat bilang biologi adalah salah satu bidang yang populer, mungkin bisa ambil biomedical, biological science, yang menjadi dasar untuk nanti S2-nya baru mengambil kedokteran. Dan harap dicatat, tidak semua fakultas kedokteran di Kanada bisa menerima murid internasional. Karena program ini sangat kompetitif, sebagian besar hanya tersedia untuk permanent resident maupun citizen. Tetapi tetap ada fakultas-fakultas tertentu yang bisa menerima murid internasional. Untuk info lebih lanjut tentang fakultas yang mana, silakan meng-email kami supaya kami bisa memberikan daftarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah yang dimaksud dengan social science? Mungkin ada teman-teman yang belum jelas. Oke, social science sebenarnya sesuatu yang sangat general. Kalau dibayangkan itu seperti IPS di kurikulum nasional. Nah, tetapi tentu banyak yang mungkin yang bisa bertanya, kalau saya ambil IPS, saya bisa kemana Pak kuliahnya? Banyak sekali. Bisa business, ekonomi, commerce, ataupun psikologi, liberal arts, communication, hospitality. Jadi semua rentang itu termasuk dalam payung social science. Thank you.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini juga mulai spesifik, Pak. Untuk application, apakah membutuhkan sertifikat seperti TOEFL, IELTS, atau sejenisnya? Pertanyaan yang bagus. Tadi saya sempat bilang bahwa Kanada memang dua bilingual, Inggris dan Perancis. Tetapi sebagian besar institusi pendidikannya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Jadi TOEFL ataupun IELTS bisa diterima. Yang mana, Pak? Terserah. Yang mana yang skornya lebih tinggi atau yang kalian lebih nyaman melakukan tesnya. Kurang lebih gambarannya, TOEFL IBT score sekitar 80-90, sementara IELTS kurang lebih 6,5. Ya, namun bukan berarti kalau di bawah itu berarti tidak diterima masuk. Bisa masuk, tetapi berarti student itu harus ada tambahan program bahasa Inggris yang disebut ESL, English as a Second Language. Nah, setelah dia sudah menyelesaikan program ESL ini, maka dia dianggap cukup dan tidak perlu lagi TOEFL atau IELTS, maka dia bisa langsung mengambil mata kuliah yang ada. Thank you. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, jika sekolah di Kanada, apakah perlu berasrama atau ikut dengan orang tua asuh? Karena saya dengar di setiap daerah itu berbeda-beda peraturannya. Mungkin yang dimaksud bukan orang tua asuh, tapi custodianship, yaitu wali untuk siswa yang usianya di bawah minor. Jadi maksudnya yang masih minor. Pengertian minor biasanya adalah di bawah 17 tahun. Jadi apabila ada nih, karena cukup banyak anak Indonesia yang biasanya sangat muda tapi sudah lulus SMA, apabila berusia di bawah 17 tahun, maka harus ada custodianship, yaitu istilahnya wali yang akan menjadi perwakilan orang tua selama di sana. Dan biasanya memang dia akan tinggal bersama dengan custodiannya, walaupun tidak harus. Tapi custodian itu tetap harus ada, sehingga bertanggung jawab untuk well-being anak ini. Tetapi kalau usianya sudah 17 ke atas, biasanya bisa ya, bisa enggak. Tetapi kalau sudah 18 tahun ke atas, sudah pasti tidak diperlukan. Nah, lantas mengenai tempat tinggal, apa sebaiknya? Saran saya yang terbaik dan yang paling ekonomis dan paling mudah untuk siswa, khususnya di tahun pertama, asrama kalau memungkinkan. Jadi secara transportasi, jadi sudah tidak perlu repot karena sudah di kampus. Atau kalau tidak, homestay. Homestay berarti dia akan tinggal di rumah warga negara Kanada. Nah, pengertian warga negara Kanada di sini tidak harus orang bule, pirang, dan sebagainya. Karena seperti yang tadi saya bilang, warga negara Kanada itu sangat beragam dan sangat imigran population-nya juga sangat banyak. Jadi student bisa menemukan homestay setting yang cocok buat mereka. Semoga membantu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, ini menanggapi mengenai IELTS dan TOEFL, ada yang bertanya, jika tidak ada sertifikat IELTS atau TOEFL, berarti tetap bisa apply dan bisa diterima ya, Pak? Kalau tidak ada TOEFL atau IELTS sama sekali, walaupun setidaknya saya sarankan dipersiapkan. Jangan sama sekali tidak ada, atau hanya mengambil General English. Ada sebaiknya mempunyai TOEFL atau IELTS setidaknya, walaupun mungkin skornya mungkin belum memadai, tidak apa-apa, maka nanti bisa mengambil program ESL. Thank you. Baik, Pak. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada gambaran umum untuk jurusan psikologi di Kanada? Pertanyaannya agak generik. Maksudnya gambaran umum seperti apa ya? Ini mungkin maksudnya... saran saya... Oh, iya. Ya, saran saya mungkin untuk pertanyaan ini bisa menghubungi kami via email supaya nanti kita lebih bisa berkonsultasi langsung ya, karena kelihatannya skop pertanyaannya masih cukup luas. Ya, baik, Pak. Ini yang terakhir lagi nih, Pak. Ada yang lumayan penting sepertinya. Oke. Ada yang bertanya, apakah perlu sertifikat A-level, IB, IGCSE, atau bisa apply dengan sertifikat internasional? Ya, saya jawab langsung, ini pertanyaan yang penting. Jadi ini maksudnya adalah surat akademik kelulusan. Jadi selain kurikulum nasional maupun internasional, untuk apply ke sekolah-sekolah di Kanada, apakah diakui? Jadi mau kurikulum nasional, SMA kelas 12, ataukah Cambridge A-level, ataukah IB grade 12, semuanya bisa diterima. Kecuali O-level. Karena O-level atau IGCSE itu bukan tamat SMA. Jadi biasanya masih harus mengikuti program foundation atau high school sebelum bisa mendapatkan ijazah SMA dan melanjutkan studi ke universitas. Nah, moderator, saya tadi janji ada satu pertanyaan untuk kuis. Apakah saya masih bisa kasih pertanyaannya sekarang? Silahkan, Pak, untuk kuis. Oke.
Bisa Nah, dulu. sekali lagi saya mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa dijawab, tapi sekali lagi saya sarankan untuk menghubungi kami via email, dan sekali lagi saya ingatkan untuk hadir di acara pameran di bulan Oktober Educanada Virtual Fair. Nah, itu pertanyaan kuis saya yang pertama. Tolong moderator bantu melihat siapa yang menjawab terlebih dahulu. Tadi passwordnya apa, moderator? Passwordnya mengetik AMDG, Pak. AMDG ya, jadi saya ulangi, Iya, betul. siapapun yang cepat terlebih dahulu menjawab AMDG. Para moderator dan tim juga silakan kalau mau ikut. Pertanyaan saya menyangkut Educanada Virtual Fair. Siapa yang bisa menjawab terlebih dahulu tanggal dan jam pameran tersebut? Silakan. Oke, Pak, ini sudah pada mulai menjawab. Ya, ternyata Siapa yang beruntung pertama, ini moderator? Matias dari kelas 10E. Silakan, Matias. Bisa unmute mic terlebih dahulu. Ya. Silakan dijawab, Matias. Tanggal 10 bulan 10 2020 jam 8 sampai jam 1. Oke, well done. Selamat, Matias. Tanggal 10 bulan Oktober 2020 jam 8 sampai jam 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, kamu sudah menjadi pemenang yang pertama. Tim, tolong di post email salah satu tim kita supaya Matias bisa menghubungi email tersebut untuk memberikan alamat lengkapnya sehingga kenang-kenangan bisa kita kirim. Mungkin akan butuh waktu ya untuk pengirimannya, tapi kita janji pasti akan sampai. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi mungkin, moderator, masih mungkin? Boleh, Pak, silakan, Pak. Masih memungkinkan. Satu pertanyaan lagi, siapa yang bisa menyampaikan saja 3 poin yang paling utama tentang kelebihan studi di Kanada? Silakan. 3 poin ya, nggak boleh kurang 1. Wah, ini sudah ada, Pak, yang tercepat. Oke, Maria siapa? Diva Venus. Oke, silakan Maria. Halo. Hai. Kehidupannya, kualitas kehidupan, kualitas pendidikan, sama peluang untuk kerja. Oke, well done Maria. Selamat. Terima kasih. Ya, kualitas kehidupan, kualitas pendidikan, dan peluang kerja. Itu adalah 3 atribut yang paling spesial dari manfaat yang bisa didapatkan oleh murid internasional yang studi di Kanada. Terima kasih Maria. Sekali lagi silakan dicatat email yang bisa dihubungi dari pihak kami supaya kita bisa mengatur pengiriman barang-barang kenangannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih tim dari Loyola atas kesempatan yang diberikan. Saya rasa waktu saya sudah berakhir. Sebentar Pak. Masih belum selesai, Pak. Masih ada beberapa sesi ke depan. Yeah. Terima kasih ya Pak atas pemaparan dan juga kuisnya. Sungguh sangat membangkitkan kita tentunya untuk semakin ingin tahu dan juga semakin membuka wawasan kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin jawabannya belum puas untuk pertanyaan-pertanyaannya, nanti bisa langsung mengkontak saja, jangan ragu-ragu kepada kontak-kontak yang sudah diberikan tadi, yang sudah di-screenshot. Nah, setelah ini, sebelum kita foto dan memberikan kenang-kenangan, ada certification survey terlebih dahulu untuk para peserta. Nah, sekarang sudah muncul di layar, bisa diisi nih teman-teman. Waktunya 1 menit ya. Ya, bisa segera diisi. Ayo nih, baru sedikit yang isi nih. Pesertanya banyak loh di sini. Ayo, semangat-semangat. Ya, kurang sedikit lagi, masih kurang 20 orang kira-kira. Ya, bisa segera diisi ya teman-teman. Tentunya diisinya dengan jujur dong, sesuai pengalaman tadi yang udah dirasain. Oke. Ya, 10 detik lagi. Wah, tanggapannya ternyata positif ya. Wah, bagus. Berarti pada dengerin dong pada saat sesi tadi. Bagus. Oke, sesi survei sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang udah mengisi surveinya. Setelah ini
kita akan menyerahkan souvenir Pak untuk Bapak yang sudah bersedia menjadi narasumber. Nah, kami dari Yayasan Loyola mengucapkan terima kasih kepada Bapak Willy Kustono selaku Director dari Canadian Educational International yang telah berkenan mengisi sesi pada Bidik Week 2020 ini. Untuk souvenir dari sertifikat nanti akan dikirimkan ke panitia atau ke institusi yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, sebelum kita berpisah teman-teman, ya, sama-sama Pak. Sebelum kita berpisah, tentunya kita ingin ada kenang-kenangan terlebih dahulu nih. Nah, untuk teman-teman, kita akan foto sebelum kita closing nanti. Bisa on cam terlebih dahulu ya teman-teman, supaya Bapaknya juga bisa tahu nih muka-mukanya orang-orang yang ikut sesi ini. Siapa tahu nanti kalau pengen tanya-tanya semakin gampang, soalnya kan udah pernah lihat mukanya. Oh ini kemarin yang pada saat Bidik Week nih orangnya. Oke, udah mulai kelihatan nih muka-mukanya teman-teman. Oke, nanti aku akan beri aba-aba ya. Kita foto 3 kali dengan gaya yang berbeda. Jangan malu-malu, udah foto aja. Soalnya kan kita harus punya momen-momen tersendiri dong untuk diabadikan. Yoi, udah siap? Kita foto yang pertama kali. 1, 2, 3. Oke, kita foto lagi nih untuk gaya kedua. Bebas-bebas mau gayanya apa. Oke. 1, 2, 3. Oh ya nih, katanya gaya Bapaknya perlu dicontoh nih. Kita buat huruf C ya teman-teman. Buat Canada Educational International. Ini bagus nih ide gayanya. Yuk teman-teman kita buat C terlebih dahulu. Nanti aku kasih aba-aba ya. Yuk kita siap-siap dulu. Udah siap semua? 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak sudah berkenan mengisi sesi di sini. Dan juga ini terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua yang sudah menyempatkan juga waktunya untuk mengikuti sesi ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami harap salam sehat semuanya. Ya, terima kasih Pak. Sehat-sehat pula Pak. Kami berharap seluruh panitia mendapatkan informasi yang bermanfaat dan juga peserta tentunya mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk pemilihan studi lanjutan. Apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman di Bidik Week 2020 sesi selanjutnya. Dadah. See you. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih.